Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya banyak materi menarik nih dari Anda. Utamanya sih dari transkrip video YouTube ya, yang bakal kita coba bedah bareng-bareng. Ya, betul. Fokus kita kali ini mau coba gali lebih dalam soal kebiasaan, terus juga pola pikir yang sering banget dikaitkan sama kesuksesan finansial dan bisnis teman-teman komunitas Tionghoa di Indonesia. Kita dasarnya murni dari apa yang ada di catatan Anda aja ya. Tepat sekali. Jadi kita akan coba lihat nih berbagai sudut pandang yang ada di sumber-sumber Anda itu. Ada yang dari cerita pengalaman pribadi, ya kan? Ada juga sedikit analisis sejarah, sampai ke prinsip-prinsip umum. Hmm, Tujuannya sih, ya supaya kita bisa menyaring poin-poin penting yang paling relevan buat Anda semua. Biar kita dapat gambaran yang lebih kaya lah, lebih utuh dari materi yang ada ini. Oke, siap. Mari kita langsung mulai aja ya. Nah, satu hal yang kayaknya paling kelihatan nih, paling menonjol dari catatan Anda itu soal kebiasaan finansial. Ah, iya. Soal uang ya. Iya, disebut berkali-kali loh ini soal nabung yang katanya, wah, disiplin banget, agresif malah. Bisa sampai 70 bahkan 80% dari pendapatan katanya. Benar begitu ya? Iya. Angka itu memang muncul di beberapa sumber Anda. Kedengarannya ekstrim ya. Banget, 70-80% itu kan gede banget. Terus ada juga kecenderungan kuat untuk pakai tunai ya. Dan hati-hati banget sama utang, terutama utang konsumtif. Sebisa mungkin dihindari gitu. Betul. Ini menarik karena beberapa catatan Anda itu mengaitkannya langsung ke pandangan yang cukup mendasar. Jadi uang itu dilihat sebagai alat. Alat bertahan hidup yang utama. Fondasi rasa aman gitu. Oh, oke. Jadi bukan sekedar biar kaya, tapi lebih keamanan ya? Lebih ke situ awalnya, kayaknya. Makanya penekanannya kuat sekali di investasi aset real. Ya kayak properti atau emas. Yang dianggap lebih tahan inflasi lah. Terus juga bisa jadi warisan untuk generasi berikutnya. Masuk akal, masuk akal. Dan ini juga nyambung ke gaya hidup. Di beberapa sumber Anda disebut tuh, gaya hidupnya cenderung sederhana, fungsional, anti pamer lah istilahnya. Fokusnya ke fungsi barang, bukan gengsi. Contohnya gimana tuh? Ada disebutin nggak? Ada. Misalnya soal pakaian ya, yang penting rapi, bersih, nggak harus merek terkenal. Terus soal ponsel, kalau belum rusak, ya ngapain ganti? Kan masih bisa dipakai. Mm-mm. Bahkan ada cerita menarik tuh di salah satu sumber Anda soal uang saku anak di zaman dulu, tahun 80-an mungkin ya, dikasih cuma Rp100 dan itu harus cokok. 100 perak. Wow. Iya. Atau ada lagi cerita anak yang kalau mau dapat permen Mentos aja, mesti magang dulu bantu-bantu di toko keluarga. Nah, itu kan contoh nyata ya, gimana nilai hemat, nilai fungsi barang di atas gengsi, itu coba ditanamkan dari kecil. Wah, menarik sekali itu contohnya. Jadi pendidikan soal uangnya udah dari dini banget ya. Oke, nah kalau bicara soal uang, pasti nyambung ke cara mendapatkannya dong. Pasti. Etos kerja keras, tahan banting, ini juga jadi tema besar kayaknya di materi Anda. Ada yang bilang kerja keras itu harga mati. Bahkan sampai rela cari lembur bukan cuma buat tambahan, tapi juga buat nunjukin semangat kerja. Iya, kerja keras itu disebut terus. Tapi menariknya, bukan cuma kerja keras asal-asalan ya, tapi juga efisien. Ada prinsip yang kuat dipegang, waktu adalah uang. Jadi, nggak boleh buang-buang waktu. Efisien ya kuncinya. Terus ada istilah menarik juga nih yang muncul di catatan Anda. Mental pendatang. Bisa dijelasin sedikit nggak? Apa maksudnya menurut sumber-sumber itu? Nah, ini konsep yang cukup dalam nih, mental pendatang. Beberapa sumber Anda itu mengaitkannya dengan konteks sejarah di Indonesia. Sejarah gimana tuh? Misalnya, pengalaman diskriminasi di masa lalu. Kayak waktu zaman kolonial Belanda, mereka diarahkan jadi kelompok perantara dagang, middleman minority istilahnya. Atau di era Orde Baru, ada pembatasan akses ke sektor-sektor tertentu. Kayak mau jadi PNS, masuk militer, atau politik itu agak susah. Iya iya. Nah, kondisi-kondisi kayak gini nih, menurut catatan Anda ya, itu seolah memaksa komunitas ini untuk lebih apa ya? Lebih giat mencari dan menciptakan peluang sendiri. Akhirnya banyak yang larinya ke wirausaha atau dagang. Oh, jadi karena terpaksa itu tadi ya? Ada elemen itu yang ditekankan di sumbernya. Ini yang kemudian katanya membentuk mentalitas yang ulet, gigih. Fokusnya jadi gimana caranya cari peluang, bukan malah fokus ke hambatannya. Harus berani bertindak, gitu. Walaupun mungkin ada rasa takut ya, tapi tetap maju. Jadi bukan sekedar soal kerja keras,
tapi juga adaptif dan proaktif karena situasi eksternal tadi. Oke, jadi ada faktor sejarah, faktor kondisi luar yang ikut membentuk mentalitas itu ya. Menarik. Terus, gimana nilai-nilai ini diturunkan ke generasi berikutnya? Kan tadi sempat disinggung soal anak-anak diajarin hemat. Nah, itu dia. Sumber Anda juga menyoroti banget peran keluarga dan pendidikan dalam hal ini. Pendidikan formal atau informal nih? Dua-duanya disebut. Pendidikan finansial informal di rumah, nilai kerja keras, itu katanya diajarkan dari kecil banget. Anak-anak sering diajak terlibat langsung di usaha keluarga. Jadi mereka belajar tanggung jawab, ngerti untung rugi itu gimana. Oh, jadi praktek langsung ya? Iya, belajar sambil jalan. Bahkan soal milih sekolah pun ada catatan menarik. Fokusnya bukan ke sekolah mahal biar gengsi, tapi lebih cari sekolah yang lingkungannya bagus, yang bisa membentuk karakter dan disiplin. Kualitas lingkungan belajarnya yang diutamakan. Penting itu ya, lingkungan. Penting banget. Nah, tapi selain pendidikan formal dan informal dari keluarga, ada satu aset lagi nih yang ditekankan banget di materi Anda, yaitu jaringan sosial. Jaringan ya, kayak koneksi gitu. Ya, tapi lebih dalam dari sekedar koneksi biasa. Ada istilahnya kan, mungkin Anda pernah dengar, guanxi? Atau ada juga yang nyebut renmai kianmai. Intinya bukan cuma punya banyak kenalan lah. Terus gimana? Lebih ke membangun dan merawat hubungan jangka panjang. Hubungan yang didasari rasa percaya, saling dukung. Sama siapa? Ya sama pemasok, sama pelanggan, bahkan sama komunitas sekitar. Wah, ini kayaknya krusial ya. Banget. Menurut sumber-sumber Anda, jaringan yang kuat ini seringkali dianggap lebih berharga loh daripada modal uang itu sendiri. Lebih berharga dari uang, kok bisa? Ya karena jaringan ini bisa membuka pintu kesempatan yang mungkin nggak kebuka kalau cuma modal uang. Bisa dapat info duluan, bisa dapat dukungan pas lagi susah, supplier bisa lebih percaya kasih barang dulu misalnya. Macam-macam lah manfaatnya. Oke. Jadi kayak social capital gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dan jangan lupakan juga satu hal lagi yang sering disebut. Warisan bisnis antar generasi. Ini juga faktor penting yang memungkinkan usaha itu bisa terus berjalan, bahkan berkembang dari generasi ke generasi. Jadi ada kontinuitasnya. Iya. Terjaga ilmunya, networknya juga ya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas soal mindset, kebiasaan finansial, peran keluarga, jaringan. Kalau dari sisi strategi bisnisnya sendiri, ada nggak prinsip-prinsip kunci yang spesifik gitu, yang muncul dari catatan Anda? Ada beberapa yang cukup khas disebutkan. Misalnya, ada satu strategi yang namanya pakai istilah kesulitan. Kesulitan? Kok namanya gitu? Maksudnya cari susah? Haha, bukan cari susah. Filosofinya gini, ambil untungnya itu tipis aja per barang. Kecil aja marginnya. Oh, untung tipis. Terus gimana untungnya dong? Nah, untungnya didapat dari volume penjualan yang besar. Jual barang sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Pertama, biar perputaran barang cepat. Kedua, dan ini penting, untuk membangun basis pelanggan yang loyal. Karena harga bersaing kan? Jadi main di volume ya. Untung kecil tapi kali banyak gitu ya. Oke. Ada lagi selain itu? Ada lagi prinsip lain yang juga penting, namanya ZGZB. Wah, istilah apa lagi tuh? Artinya apa? Artinya itu kurang lebih kenali dirimu, kenali musuhmu. Musuh di sini maksudnya pesaing ya. Oke, kenali diri sendiri dan pesaing. Maksudnya gimana dalam bisnis? Maksudnya, sebelum bertindak, sebelum mau bersaing, penting banget untuk paham betul. Paham apa? Ya paham kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Terus kita juga harus kenal betul kondisi pesaing kita gimana, pasar secara umum gimana. Jadi kayak analisis SWOT gitu ya, tapi lebih mendalam mungkin. Mirip ke arah sana, tujuannya apa? Supaya kita bisa cari celah untuk menawarkan sesuatu yang unik, sesuatu yang punya nilai tambah buat pelanggan. Jadi bukan cuma ikut-ikutan perang harga aja, yang akhirnya malah capek sendiri ya kan? Betul. Perang harga itu melelahkan semua pihak biasanya. Oke, jadi kesulitan untuk volume dan loyalitas, sama ZZB untuk strategi dan nilai tambah ya? Kurang lebih begitu intinya, berdasarkan catatan yang Anda berikan. Mengerti. Nah, setelah kita dengar semua ini ya, mulai dari kebiasaan finansial yang super disiplin tadi, terus etos kerja yang ternyata ada kaitannya juga sama sejarah, peran keluarga dan jaringan yang kuat banget, sampai ke strategi bisnis yang cermat kayak tadi, ini jadi muncul satu pertanyaan reflektif nih buat Anda para pendengar. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaannya gini, berdasarkan materi yang kita bahas dari sumber-sumber Anda ini, menurut Anda nih, seberapa besar sih
pengaruh kebiasaan yang memang diturunkan secara kultural, turun-temurun gitu, dalam membentuk jalan sukses seseorang atau sebuah komunitas. Dibandingkan dengan, katakanlah, kemampuan mereka beradaptasi terhadap tekanan atau kondisi dari luar, kayak sejarah diskriminasi tadi misalnya, mana yang lebih dominan? Atau gimana interaksinya menurut Anda? Pertanyaan yang menarik itu. Mana pengaruh internal budaya, mana pengaruh tekanan eksternal ya? Iya, dan satu lagi mungkin, dari semua yang kita obrolin tadi, soal hemat, kerja keras, jaringan, strategi bisnis, adakah satu kebiasaan atau prinsip spesifik yang paling Anda rasa, wah ini nih yang paling relevan buat saya, atau yang paling pengen Anda coba terapkan dalam hidup Anda? Coba direnungkan ya. Iya, refleksi yang bagus itu. Nah, itu tadi rangkuman dan beberapa poin penting yang bisa kita tarik dari sumber-sumber yang Anda berikan ya. Semoga obrolan kita kali ini bisa mengasih perspektif barulah yang bermanfaat buat Anda semua. Iya, terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga Anda benar-benar mendapatkan intisari yang Anda cari dari pembahasan materi Anda kali ini. Dan jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.